Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil progres pengolahan citra dari paper yang kami ambil dari jurnal. Ini adalah progres minggu kedua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nabila Putraningtyas dengan anggota kelompok saya, ada Muhammad Raka Hadian Pangestu, Dara Ayu Ramadila, Gerhana Malik Ibrahim, dan Makasin Muhammad. Ini kita dari citra di paper yang pertama dahulu, kita menggunakan, dataset Flickr R8K untuk pelatihan. Jadi ini dataset yang digunakan, yang dikonvolusi menjadi seperti ini. Dan untuk citra di paper ketiga, kita mengklasifikasikan motif batik tanah liat Sumatera Barat yang memiliki keragaman pada pola dan motif yang unik. Ini fotonya, dataset yang digunakan, dan dikonvolusi seperti gambar ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini terdapat Caltech 101. Uji coba dalam artikel ini dilakukan pada 390 citra. Pada data Caltech 101 yang dapat dari 150 citra adalah kategori unggas dan sisanya adalah crocodile, cougar, dan face. Masing-masing dari ketiga kategori tersebut 80 citra. Proses klasifikasi bertujuan untuk mengidentifikasi objek dalam setiap citra dengan berbagai teknik pengolahan seperti wrapping, cropping, dan perubahan skala warna untuk mempermudah pemrosesan data. Next. Dan di sini terdapat contoh dari citra di paper 2. Klasifikasi citra berbasis dataset Caltech 101 yang mencangkup kategori unggas seperti flamingo dan di sini terdapat contoh gambar yang di sebelah kiri dataset yang digunakan foto flamingo dan di sebelah kanan ini adalah hasil dari konvolusi foto yang di sebelah kiri. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dara. Oke, jadi di sini di paper kedua kami itu ada tiga teknik yang digunakan. Yang pertama adalah alur praproses. Jadi praproses ini tuh dimulai dengan wrapping dan cropping. Citra tuh untuk memastikan objek utama tetap utuh. Jadi ukuran citra diubah dan dikonversi ke grayscale untuk mengurangi kompleksitas data tanpa menghilangkan informasi penting. Citra kemudian diubah menjadi vektor sebagai masukan ke model CNN. Nah, di sini terdapat diagram alir dari proses alur praproses sendiri. Next. Nah, untuk yang kedua, itu ada proses training, yang dimana proses training itu tuh merupakan tahapan di mana model dilatih untuk meningkatkan akurasi klasifikasi citra. Jadi tahapan ini tuh terdiri dari dua bagian utama, yaitu feed forward dan back propagation. Jadi pada tahap feed forward, citra yang sudah diproses menjadi vektor akan melewati beberapa lapisan dalam jaringan, di mana setiap lapisan berfungsi untuk mengekstraksi fitur-fitur dari citra. Nah, sebelum feed forward dimulai, kita tuh harus tentuin dulu jumlah dan ukuran layer, serta ukuran subsampling yang akan digunakan. Nah, kemudian citra akan diproses dengan konvolusi untuk mengekstraksi fitur utama seperti tepi dan bentuk, kemudian diterapkan max pooling untuk mereduksi ukuran citra tanpa kehilangan informasi penting. Nah, pada proses feed forward ini memungkinkan jaringan untuk belajar dari data citra yang beragam dan menghasilkan parameter yang digunakan untuk backpropagation yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan akurasi model. Next. Nah, untuk tahap yang ketiga itu ada testing. Jadi, proses testing ini merupakan tahap untuk mengklasifikasikan data menggunakan bobot dan bias yang diperoleh selama proses training. Nah, pada tahap ini tuh, citra yang diuji melewati proses feed forward yang sama seperti pada training, namun tanpa adanya backpropagation yang berarti tidak ada penyesuaian bobot atau bias setelahnya. Nah, proses testing ini menghasilkan beberapa output seperti akurasi klasifikasi yang menunjukkan seberapa baik model dapat mengklasifikasikan citra dengan benar, serta data dan nomor citra yang gagal diklasifikasikan dengan benar. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Gerhana.
Baik, selanjutnya kami mencoba menggunakan citra ada yang tidak ada di paper. Jadi kita menggunakan contoh citra yaitu apa ini, cow apa, Cowgar namanya. Jadi kami mengambil klasifikasi citra berbasis dataset Caltech 101 yang mencakup kategori hewan. Nah, di sini kami memilih hewan lainnya itu Cougar. Nah, di sini juga kita sudah mengolahnya menggunakan kode kita, yaitu dengan cara dikonvolusi. Ini hasilnya bisa dilihat, dia berubah gitu. Terus next. Nah, di sini adalah kodenya. Ada ini kan dari kode pada progres sebelumnya. Jadi pada progres sebelumnya kan kita sudah membuat program yang bisa mengubah citra asli menjadi konvolusi. Nah, di sini kita kan memakai library-library yang bikin kita tuh mudah gitu kalau mau mengubah menjadi konvolusi. Jadi ada library NumPy sama Matplotlib. Nah, kemudian di sini kan kita juga menggunakan kernel. Kernelnya itu 3x3. Bisa dilihat di sini itu ada kernelnya yang berbentuk matrik itu. Kemudian pada pada progres kali ini kita itu nambahin bagaimana agar output pada terminal itu bisa nampilin ukuran piksel dari citra aslinya, kemudian juga nampilin ukuran piksel setelah diolah menjadi citra konvolusi. Jadi misal kita masukin gambar dengan ukuran piksel 140 kali 140 piksel, kemudian setelah diolah menggunakan konvolusi ini, pastinya kan dia nggak semuanya bisa diolah, jadi pasti di-crop sama kodenya, sama programnya. Jadi ketika sudah diolah itu dia munculin juga berapa sih ketika sudah diolah, hasil konvolusinya itu ukuran pikselnya berapa. Jadi kalau di sini kita gunain berapapun gambar yang dimasukin itu bakal di-crop menjadi 138 kali 138 piksel. Kemudian next. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah apa, ketika kita jalanin kodenya, di terminal di terminalnya tuh munculnya kayak gini. Dia pertama nampilin ya, itu yang tulisan panjang-panjang itu adalah proses dari library-nya. Ya, tadi saya lupa nyebutin, kita juga masukin library namanya TensorFlow. Nah, ini ada tulisan panjang-panjang itu dari library TensorFlow. Kemudian dia nampilin ukuran citra asli dalam pixel. Nah, ini kita masukin tuh ukuran pikselnya 140 kali 140 piksel, itu untuk citra aslinya. Kemudian dia nampilin lagi proses-prosesnya, kemudian dia lanjutin nampilin ukuran citra hasil konvolusi menjadi 138 kali 138. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, program kita ini mengolah apa, inputan gambarnya itu menjadi 138 piksel kali 138 piksel. Berapapun gambar yang masukin itu akan berubah menjadi ukuran tersebut. Kemudian next. Nah, baiklah cukup, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian progres minggu kedua dari kelompok 3. Jika ada salah-salah kata, kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.